banter juga dia di sono jadi pembantu, cuma emaknya malu makanya bilang program kuliah begitu. Sabarin aja. Allah paling kata juga nanti nggak kelar pulang, mana bisa bapaknya ngebiayain sampai dia lulus. Tak apa, sabarin aja. Cuma sekarang gue mau ngomong doang atuh Ma, Bah, Neng lulus. Nih, lu tengok baik-baik, Neng yang mau university. Kagak percaya lu? Tengok baik-baik, dia Nur si Api. Nama gua kunyah. Gua lulus, lu jangan sekate-kate kalau ngomong gua lulus. Gua lulus. Makasih udah pernah ngomongin gua 4 tahun, gua lu hina, lu kagak percaya kemampuan gua lulus. Wah. Oke. Dari ya. Memang Mudah-mudahan Allah muliakan suami. Karena abang sama mama berhasil mendidik anak-anak dengan baik. Amin ya Allah. Amin, luar biasa. Dan satu lagi buat teman-teman di rumah, kalau dia mempunyai mimpi, mempunyai cita-cita, tapi ada rasa takut, apa yang kamu ingin katakan untuk mereka? Silakan. Kita lahir di dunia ini tidak bisa memilih untuk dilahirkan di keluarga yang seperti apa. Betul. Tapi kita bisa berusaha, berdoa, dan percaya bahwasanya Allah akan menyiapkan yang terbaik untuk kamu. Ya, gitu aja. Ya kan, seperti itu. Cuman ketika banyak orang yang meragukan seperti itu, ya akhirnya dia cuma bisa sabar terus berusaha bahwasanya tujuan dia, yakin nih tujuan dia bakal bisa gitu. Oke, yang perlu kita tahu dari awal, Dian, kamu lahir dari orang tua yang mohon maaf penuh dengan keterbatasan. Iya. Pas-pasan itu. Ya, Betul. ya. Kamu dibesarkan oleh kedua orang tua kamu sehingga kamu lulus SMA waktu itu. SMK. Ya, SMK. Dan yang perlu kita ketahui di awal mula akhirnya kamu tertarik dan berminat dan mempunyai keinginan untuk sekolah atau kuliah ke luar negeri. Biaya bagaimana? Hal-hal yang lain bagaimana? Atau awalnya kamu berangkat ke sana untuk apa? Bisa cerita? Oh, jadi sebenarnya nggak kepikiran sama sekali untuk kuliah kan. Awalnya nggak ada pikiran sama sekali. Jadi lulus SMK pengennya langsung kerja. Karena tersendat banyak hal, akhirnya karena dia juga sambil kerja kan waktu itu di perpustakaan. Jadi sampai SMK, saat SMK juga kerja di perpustakaan. Habis itu belum ada mimpi untuk luar negeri? Belum ada sama sekali. Mendadak dari pihak sekolah SMK Bina Karya, kepala sekolahnya bilang, "Neng, coba aja daftar seleksi, ada nih kuliah dan magang kerja di Taiwan." Awalnya mau ke Jepang karena terlalu mahal, gak berani dong, akhirnya ke Taiwan. Terus Pak, soal biaya, kata kepala sekolahnya, nggak apa-apa, maju aja dulu. Akhirnya minta konfirmasi dari orang tua. Sebentar, mohon maaf saya potong. Sebelum melanjutkan lagi. Berarti pihak sekolah menawarkan kamu pinjaman. Iya sih, bayar dari mana gitu kan? Takutnya mau jadi desain bapak ya. Lalu pada saat itu mama tanda tangan paling terakhir. Dia bilang, "Tadi ekonomi ini lagi begini. Aku mau keluar. Ini tanggung jawab nggak nih?" Pokoknya ibaratnya dia percayanya sama mama gini. Ketika mama percaya, dia bakal tanggung jawab. Betul. Karena ada rasa tanggung jawab karena orang tua kita udah kasih kepercayaan ya. Waktu itu sempet down, pergi ke sekolah, konfirmasi lagi sama kepala sekolah bilang, "Kamu kan di sana program sambil magang. Nah, nanti Neng bisa bayar hutangnya itu dari magang tadi." Itu salah satu cara kamu meyakinkan kedua orang tua kamu. Oke. Nah, singkat cerita, bismillah, berangkat. Oke, di mana tuh? Anak berangkatnya. Santri di bandara. Santri. Ya itulah. Hati ini ada ngasih apa tidak? Ya kita berdoa aja kepada Allah ya supaya dimanapun dia berada selamat intinya. Masih ini 15 juta dong tuh. Ya kan, seperti itu. Cuman ketika banyak orang yang meragukan seperti itu, ya akhirnya dia cuma bisa sabar terus berusaha bahwasanya tujuan dia, yakin nih tujuan dia bakal bisa gitu. Oke, yang perlu kita tahu dari awal, Dian, kamu lahir dari orang tua yang mohon maaf penuh dengan keterbatasan. Iya. Pas-pasan itu. Ya. Betul. Ya. Kamu dibesarkan oleh kedua orang tua kamu sehingga kamu lulus SMA waktu itu. SMK. Ya, SMK. Dan yang perlu kita ketahui di awal
awal mula akhirnya kamu tertarik dan berminat dan mempunyai keinginan untuk sekolah atau kuliah ke luar negeri? Iya. Biaya bagaimana? Hal-hal yang lain bagaimana? Atau awalnya kamu berangkat ke sana untuk apa? Bisa cerita? Oh, jadi sebenarnya nggak kepikiran sama sekali untuk kuliah kan. Awalnya nih. Awalnya nggak ada pikiran sama sekali. Jadi lulus SMK pengennya langsung kerja. Langsung kerja. Karena tersendat banyak hal, Ya. akhirnya karena dia juga sambil kerja kan waktu itu di perpustakaan. Oh, Jadi sambil pada saat SMK? Saat Oke. SMK juga kerja di perpustakaan. Di situ Belum ada mimpi untuk luar belum negeri ada nih? sama sekali. Oke. Mendadak dari pihak sekolah SMK Bina Karya, Ya. kepala sekolahnya bilang, Neng coba aja daftar seleksi, ada nih kuliah dan magang kerja di Taiwan. Oke. Awalnya mau ke Jepang karena terlalu mahal, gak berani dong, akhirnya ke Taiwan. Terus Pak, soal biaya, kata kepala sekolahnya nggak apa-apa, maju aja dulu. Maju aja dulu, akhirnya minta konfirmasi dari orang tua. Sebentar, mohon maaf saya potong. Iya. Sebelum melanjutkan lagi. Berarti pihak sekolah menawarkan kamu Pinjaman. Saya sampai lalu cari cucu saya, lihat bibi kamu udah jadi tukang sarjana. Sampai begitu, saya hanya supir angkot, hanya penghasilannya angin-anginan. Ada gede, ada kecil, kadang-kadang berat juga nggak kebeli. Setoran juga nombokin. Setelah COVID, saya udah 2 tahun ini udah nggak narik, Bu. Ya. Oke, itu kan setelah mendapatkan kabar Dian lulus. Ya. Dian, yang penasaran ya, sebelum kita menunjukkan ini ada artikel atau artikel yang akhirnya kamu viral dan kita tahu. Ketika kamu datang awal ke sana, gimana tuh kondisinya? Dia sempat Kamu balik. datang ke negara orang yang dulu kamu belum pernah membayangkan, sekolah, bekerja di sana, ada bisa kamu bagi? Pasti banyak bingung dong. Iya. Dia waktu itu cuman karena dari pihak yayasan bilang 1 juta aja cukup untuk biaya hidup dulu sementara gitu kan mungkin. Ternyata di luar dugaan 1,5 bulan itu dia sama sekali belum tahu kampus dia di mana, dia masih ada di penampungan waktu itu. Dan akhirnya sempat telepon, ini gimana gitu kan, perdebatan sama mama. Ya udahlah kalau mama mau orangnya pulang aja gitu Ya. kan. Iya. Oh, Dian ceritain itu semua sama orang tua? Cerita, sampai nggak bisa. Dia orangnya paling nggak bisa bohong kak. Oke. Jadi detail apapun dia pasti cerita. Terus kata mama, pulang aja gitu kan. Wah, Tapi dia bohong dong. kepikiran 15 juta aja ntar ngebayarnya gimana gitu. Bahasa Nongkrong ya lu diajakin ini itunya nggak bisa. Di baju nggak mau samaan. Nongkrong di kafe nggak mau. Itu bener-bener rasanya berat banget. ini tentang kehidupan sehari-hari kamu di sana. Itu yang mengatakan itu mahasiswa agama sipil dari Indonesia atau dari negara lain? Nggak bisa ditunggu. Hah? Nggak bisa menjawab. Dia nggak bisa menjawab. Ya pokoknya intinya itu adalah nyinyiran-nyinyiran yang didapatkan. Bahwa sebenarnya bukan kamu nggak mau baju samaan ya, bukan Karena kamu kan nggak kita mau mikir kalau dia royal di sana, Iya. dia foya-foya di sana. Betul, betul. Dia lagi pandemi nih, keluarga di rumah gimana? Sedangkan kita kan berangkat ke sana aja nih, berarti kenapa Senin Kamis nih bapak mama ya. Iya. Ya. Apapun yang orang katakan untuk Dian, begitu juga untuk keluarga Dian, bapak dan ibu. Ternyata karena memang niat baik, usaha yang keras, doa yang tidak pernah putus dari kedua orang tua, akhirnya Dian membawa pulang dari Taiwan ke Indonesia ijazah. Ini dia. Ini dia. Nggak ngerti nih, nggak ngerti. Pak, jangan lupa dilaminasi, di figura, dipasang di dinding ya Pak ya. Gini. Tapi gini, nih habis ini dia akan menunjukkan bahwa dia bukan hanya jago dalam hal edukasi ya, udah lulus dari S1 dari Taiwan, tapi juga dia jago tari. Tapi sebelum dia menunjukkan tarinya, dia ini kan udah memang euforia.